Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-39. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Firman Tuhan, sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mendendam. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mendendam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu hal yang harus kita jaga di dalam hati kita adalah jangan sampai hati kita dikuasai oleh dengan sifat dendam. Sejujurnya, kalau kita mau akui, dalam hidup ini pasti ada banyak hal yang penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Mengapa? Karena kita masih ada di bumi ini. Kita belum berada di sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Namun anak-anak Tuhan harus menjaga hatinya dari kedendaman atau sifat dendam. Sebab dendam adalah tanggungan yang berat dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat dendam akan merusak segala sesuatu dalam hidup ini. Orang yang hidup dalam sifat dendam tidak akan tenang dalam hidupnya, sebab sifat dendam menghambat kebahagiaan dan sukacita kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat dendam juga akan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang menyimpan dendam akan sulit untuk berdoa.
Bahkan doanya pun tidak akan diperhatikan, dijawab oleh Tuhan karena menyimpan dosa, sifat dendam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memiliki sifat dendam melanggar firman Tuhan. Allah mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita sampai hari ini dan pagi ini tidak bisa mengampuni orang yang bersalah, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kita juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat dendam atau dosa dendam akan membuat tindakan-tindakan kita menjadi jahat. Sebab pintu terbuka bagi iblis untuk masuk dan menguasai kita. Bayangkan, Kain dendam pada Habel dan akhirnya membunuh Habel yang adalah adiknya sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, khususnya kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai dengan 39, menceritakan bahwa selama 2 tahun Absalom menaruh dendam terhadap Amnon, perihal Amnon memperkosa Tamar adiknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahkan sifat dendam Absalom ini pernah juga diungkapkan, dilihat oleh Yonadab, berkata setiap kali melihat Absalom sudah terlihat dari mukanya akan dendamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita dan pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menghadapi dosa dendam ini dan bebas lepas dari sifat dosa dendam ini. Saya menyimpulkannya dari pembacaan kita pada pagi hari. Yang pertama, sadarlah bahwa sifat atau dosa dendam itu jahat di mata Tuhan. Yang kedua, serahkanlah segalanya apa yang menjadi beban hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ingat dan imani janji-janji Tuhan bahwa di balik masa-masa yang sukar ada mahkota kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu bagian firman Tuhan yang lain berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis hari ini untuk merebut sukacita, merebut damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, bahkan merebut mujizat yang harusnya kita lihat hari ini bersama dengan Tuhan. Yang keempat, saya lihat dari bagian firman Tuhan ini, kita harus melepaskan pengampunan dan memohon kekuatan daripada Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, kita harus sadar bahwa sifat atau dosa dendam itu jahat di mata Tuhan, serta dapat merusak banyak hal dalam hidup kita. Karena itu mari pada pagi hari ini mohon kekuatan dari Tuhan Yesus untuk melepaskan pengampunan, jangan pendam kepahitan, maka hidup kita hari ini akan tenang dan berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami hari ini, memberkati seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka.
Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.